Tidak ada ilmu bagi orang yang berilmu kalau adab tidak ada. Yang janda tenang gelap. Anak adab. Terutama adab sopan santun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketuhan jika beragama. Mudah-mudahan kita tidak ibu. Mudah-mudahan begitu selamat dengan Allah. Pulang dua roda tur politik. Yang rabu dulu. Yang baca jirannya. Kita bangun ini mental masyarakat kita rubah pak. Kebiasaan masyarakat yang menaik juga tertur agama-agama anak boleh. Untuk terus jalan di hijau lang terus hijau naik jauh kali belah roh je. Ini mental sasaran. Karena terjadi pembunuhan politik lama sekali sudah. Kalau mana aja mau cintai pak ayah saya yang gemuk, jangan lihat bawa partai PDI, ya kan, Golkar, PDI. Nah, orang yang fanatik ke PDI, dengan berkuah mau ni belah, gegelang lah, gegelang PDI dia kata. Yang ada orang fanatik Golkar, Golkar dia kata dia orang. Lagi aku ini ke. Yang dari sini jauh sekali ya, aku kapalnya, petrol kerja. Kita yang bawa dengan baik. Karena akhlak itu terbina dengan baik. Fanatisme terbangun dengan keyakinan. Cara yang ada aja membeli perkara yang karena dia orang yang kali dia buat politik pengayah dekat. Kurang ngawas lah cara, ya kan? Gak yang taman SD na, anak gak FPD gila. Tahu cara? Cara dia ada lah. Kalau dia bodoh masa anaknya begitu pintar. Ikutnya min anak teman aja mah. Tapi anaknya itu profesor. Kayak mana dia mampu lah. Belum pendidikan makin bagaimana pendidikan di Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tuntutan dan perintah undang-undang. Dengan apa kita cerdaskan? Mana pula aduk tengok meledak sepo-sepo anak ini. Dana bos ke bos. Benar pula. Nama saja dana bos. Tidaklah. Jadi cucunya enggak dirubah. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia di belakang. Maka yang penting karyanya ada. Puju ibu, ya. Puju ada kerja. Karena gaji karena mandung dayong karena gaji. Jadi coba bekerjalah. Cara di akhirat pernah bahagia daripada mencerdaskan manusia. Begitu pahala Allah. Ya benar. Jadi wibawanya lahir dari kinerja dia. Coba nasib ini mati coba. Sebab makna ayat yang pun oleh Allah. Rabbana adina fil hasanah. Ya Allah berikan kepada kami hasanah di dunia, kebahagiaan dunia. Apa itu artinya? Ini ayat yang ditafsir oleh ulama. Maknanya adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Kita akan terpimpin di jalan Allah, jalan yang benar. Yang benar. Wajahnya kadir nebuk nenek mati udah benar-benar dulu. Tidak anak kedua walaupun gaji hasil. Orang yang kajai dapat sebesar. Jadi yang dibutuhkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna bahagia dunia itu bukan materi, kan benda apa? Artinya ketenangan. Orang tenang pasti senang. Orang senang nanti tenang. Karena tenang menyangkut dengan jiwa. Jiwa tidak akan tenang kalau hati tidak tentram. Hati baru tentram ketika hati itu bersambung jaringannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Betapa banyak manusia yang banyak harta, banyak materialnya. Tokonan, motor mewah, ya kan? Laumong na motor, lamgrasi na motor. Pabrik yang dedak, nam heboh, yang jajak, nam dibluwa jalan. Tapi dia merumpuk, dia mana ada buah bukan? Alah, tunggu istri susah dalam yang bukan. Toko ibu belum sebut tu. Pai masih panggil lah. Lagak tak toko ni. Hansi pay tu juta ni. Yang tu tahu kau ni. Nah, saya tu terus doa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tu sah lalu lewat ke anak kerja kita bukan. Honda baju anak ngon depe. Ibu bapa dia pun tahu kan hansi. Tentu juta ada hansi. Nyor 15 rupiah yang apa?
Nyanyian mencermati kehidupannya. Hanya orang yang pandai bersyukur saja yang merasa nyaman hidupnya. Yang kaya orang tenang ya. Berkalon daya badannya. Namanya bukan saya orang kaya adalah orang banyak berdaya. Lu daya badannya. Pernah dijaga kan? Menurut Nabi katanya nak bahagia udah buana. Bahan apa? Itulah dan jiwa mulia itu. Jiwa yang selamat, tentram, dan bisa berbagi ketika dia tidak punya apa-apa. Bersedekah dalam kemiskinan ini ujian. Menyatapi pek juga budaya napen 2 juta, nah ulang ke setor itu masih gampang sekali itu, ya kan? Ketika setor lagi mempluk ke pikiran. Tapi kadang-kadang Rasul itu diuji oleh Allah, diutus manusia-manusia untuk meminta kepada beliau, padahal beliau tidak punya apa-apa. Dan sempat Nabi itu dulu umat dia mudah dulu. Inilah akhlak. Jadi makanya Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa dia kesempatannya lu menyarankan diri saya dan kita semua, berbuatlah yang banyak meskipun sedikit kita berbicara. Lu dengan menau kena reklame Popstar Meal macam. Saya pernah baca itu ditulis talk less, do more. Jadi bicara boleh sedikit, kerja itu lebih banyak. Sehingga dia mengajar bodoh, tapi hendak tertuang dalam RPP, saya pikir tidak ada begitu masalah. Karena tujuannya mencerdaskan anak. Orangnya kan gabung dengan tulis ya. Tulis ya, habis dia tulis mengajar target kurikulum daya serap, entah bagaimana. Kadang-kadang gabung udah mengajar, kursi dia tak dorong mobil sejago mogok. Ya kan, orang yang dorong itu capek, mudah aja aja. Karena itu hanya sabar potensi uri. Ya kan hanya pergi tes kalau dia bukan. Noblo bibitnya bukan biji kecil juga atau bawang yang itu lah, yang kualitas bagus. Hanya mandung tanah dia ada priudi lah. Ngana hek negara tanah. Nah tanah urut kecil juga di mau. Kemacam-macaman inilah mohon kesabaran. Jadi menolong ibunya mah kalau yang purno dan yang kok MPD itu berdiri di purno. Jadi kadang-kadang ada juga kadang-kadang guru begini kan, kita kasih suka kepada anak-anak, mana yang kumpul salah, coam nempala 1, 2, 3 sampai 4 kali bang. Oh salah. Nah ini berikan ipri yang ke guru, nyawa yang betul ibu. Karena tahunya kita menyalahkan. Kenapa kita tidak bibir ya? 1, 2 sampai 3 kali. Berarti ini kado anak hidup mulainya. Itu harus kita bantu. Jadi yang penting kita bisa memposisikan diri anak. Menurut anak kemampuannya, PT apa sahabat ilmiah ini. Nyo harus kita ikuti. Yang mau nyo anak pada bilang dekat-dekat. Baju dah asal kau baju. Baju. Lagi japa pengawas nyo punya kerja modern kan. Pak, nyo kan memang jalan ke cikso ya apa yang doyo. Iya. Elang pun galan bola sama ngalang tidak bawa mendogo. Tapi itu apa tunjuk kan gahu. Pada kualitas sama, ya kan? Ya dengan kemampuan yang baik. Coba ikuti sekali-kali. Coba hana mandu mana main sabar. Ini sabar menjarau dulu, urai. Oke, jadi punya orang jarau. Itu kan tempat nauru bangai. Mau pada itu orang jarau, nauru bangai. Nah, jadi nyo kita banyak berbuat walaupun sedikit berbicara. Meminta mau lembelah lepas apa aja kena menon. Ya Harun hanaja kami gua kau ikut dengan jauh biar Harun hanaja belah kau belah. Mana anak punya adik. Karena saya buat anak punya adik, bukan anak anak punya. Anak punya apa kawan? Ya kan? Metode selainnya dia gagal secara formal, kita punya juga metode dalam diri kita. Di penjara mana-mana. Anak boleh ada apa-apa buat dia belum ini dalam seinan ini. Yang model kuno lah ngajar. Nora Sima, kuikah nak aja kasih kau minggu. Anak abu mak mandi dulu. Apa yang dia baik bukan mak aji mandi dulu yang apa mandi. Di
King super tu. Pacar mengajarkan. Makanya dia pakai ikhlas penuhnya dia. Gak ada yang ngawasi, gak perlu diawasi pun. Malah ada yang kayu-kayu ngawasi, malah ada yang. Benar tidak? Benar tidak ibu? Malah lah reo, masa harus jaga aja. Gak awas macam apa target kurikulum bisa tidak tercapai 100%. Daya serap anak macam mana? Oh nyo macam ni no, inilah yang kita jadi. Iya na lalu mau hai mau pegal. Ya kita periksa lah di mana yang kita tahan ini. Ya benar. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah haji itu boleh. Rasulullah haji baca. Inilah Islam ummi, Nabi yang ummi. Jadi Iran yang lain ini yang bijak jauh ya. Rasulullah itu kenapa bisa kok orang bilang sangat pintar, padahal baca nggak bisa, menulis juga nggak mampu beliau. Itu namanya Nabi yang ummi. Ummi artinya bahwa Nabi cannot read and write. Beliau nggak bisa baca tulis. Tapi kenapa dia juga pintar? Ya alasannya kalau orang biasa mesti dulu hanya tulis hanya baca itu kekurangan, ya kan? Tapi kalau sifat ummi yang ada pada Nabi itu kelebihan. Ini merupakan hujah kepada orang-orang yang menuduh Islam Al-Quran ditulis oleh Nabi. Jadi bagaimana menurut dia? Maka kita cara Nabi cara membaca tulis hadis, membaca hadis, membaca dan menulis itu alat. Alat apa? Alat untuk mencapai target. Nabi sudah ditarget, maka alat nggak butuh. Lagi orang EU boleh terkait. Sengkritnya tu je EU punya naurin kacau berjauh apa yang pakai sengkrit. Kita harus pintar. Ada tahapan melalui jalan bisa menulis, pandai membaca. Itanya dia tak tulis, dia tak baca, hanya tak tempuh tak tulis. Karena ni bapak-bapak ibu-ibu bertulis kerau, dia baca itu kahnya leh. Koma ngerti cek hanya ni beda, tahu. Karena kita jarang membaca. Ini tanda baca. Karena ada doa perkembangan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan gedanya apakah dia pendidikan agama atau bukan? Orientasi mesti kepada peradaban. Akhlak pendidik. Orang awal dia melempok kure yang menaik pihak demi. Hanya anak-anak kurikulumnya. Mana aja guru. Maaf Bu, maaf Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam teman-teman tu. Mana aja. Ini dengar dia buka apa? Ini dengar arahan. Ini orang ni, na yang murid iji lah kekeh pak guru. Pak salah. Kalau kita salah ni memang 100%. Kadang juga karena tergantung bawah kita Pak. Kita nyawa kibat. Baik kalau baru hantayo, kita nyawa memang urut berubah aja berangkau ni. Maka jika anda menyo, anda perlu anda membina guru. Jadi metode anda membina guru salah menurut. Memangnya guru itu harimau Pak. Nah, tapi lengkap nan anda bapak bingkai kena bijak orang. Padahal nan mamu. Bapak bingkai, ibu berjeroong. Ibu nalai dan Nabi. Anak-anaknya belajar bisa sambil bermain-main. Artinya, kalau ada dekat, ada saja karena jika SMP, SMA ya beda lah mainnya. Jadi belajar itu santai tapi serius. Baik menonton lah, mati kau. Tanya diberikan deh. Santai betul. Ya mana? Mati anjir pedia pasang kau boleh bicara uji, bicara uji. Pulang dia doang bicara. Nya, itu dia nanti kan ya kuliahnya baru bicara. Masa aja baru nak bicara lagi dia. Pegang pegang pengen cakap. Sampai dah periksa lo, ya kan aja kan. Ni bukan ayah pergi ke barang-barang. Menunggu dulu ngomong. Jangan sampai stres. Nabi jaman mati naulah ni pada mereka buka perasa Nabi kan contoh dia Abu Talib hang ke nasihat la ilaha illallah wa nama hang ke kita katakan kau ingat Nabi Allah baik perasa menan mama ya udah kalau nak punya melong yan han akan sesat demikian sebaliknya
Jadi besok saya tengok. Ya, apa aja baju dia nak. Ya. Jadi yang penting nak ikhlas. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, nasihat Imam Ghazali kepada dia menganggap karena dia yang jalur banyak juga mau. Jangan anggap remeh dosa walaupun kecil. Nenaga remeh. Biasa ada yang mempem-pem luar biaya, ada luar biaya. Paling bahaya. Yang boleh main dalam buku mencoba mulia tahu tak kena apa. Biasa ada lagi ini boleh main mulia saja. Jadi yang lain dijabarkan kerana. Ya, yang nasihat mau tadi, jangan anggap remeh yang namanya dosa, walaupun kecil. Bisa jadi pada saat dosa yang kecil itu dilakukan, karena dianggap kita tidak hati-hati dan tidak rasa takut melakukannya, Allah murka, meninggal dunia surga ya. Pakai. Dan jangan abaikan amalan yang baik meskipun kecil. Amalan yang enggak mesti lagi urunyo. Dianggap nasi yang menganggap alah gua meluk gua kamu. Kadang yang menganggap benar. Jangan dianggap sepele Pak. Jangan dilewatkan, jangan diabaikan. Yang namanya kebaikan walaupun kecil. Bisa jadi dengan amalan kecil itu Allah ridha, meninggal dunia ada asal juga ada. Sebab perkara syurga dan neraka bukan ditukar dengan salat. Kan Pak? Ya bukan dia lo yakin dah temannya pasti juga. Apa ya dia bukan bayar atau kau juga. Nabi saja mengatakan wala ana rukul jannah bi amali illa bi rahmatillah taala. Saya tidak masuk surga Allah kecuali dengan rahmat Allah. Maka lu buka pun apa Idra ngomong bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nama itu dunia penuh anak manusia supaya terusir kebodohan, supaya muncul kepintaran. Gaji pergi-pergi dia tak boleh ni gaji don. Kamu tu kita mah berapa umat. Ya kan? Orang Mekah dia nanti kan game border. Geblok pakai kaji dah. Lepas lotek tu. Game gol lah kampungnya pakai tu no. Hanya berapa orang pulang perempuan bawa orang dan pandai senyum. Cara merayu orang Mekah. Yang damah wadra dan orang Mekah. Yang biasa dari kampung ini yang damah orang belum damah. Tamah dua buah apa? Yang dua buah gue kalau buah lagi ni, hang dia ketapa kerana ibu dah dicecek. Yang langganan, yang protek kada langganan. Dia boleh kerana yang kali kampung roh. Maka kami pegang-pegang. Yang model begini ni harus hati-hati ni. Orang yang hati-hati dengan dosa kecil, insya-Allah manusia tersebut akan terjaga daripada dosa besar. Baik kebiasaan. Zaman saya beli benadam, gara-gara mau baju kurma nuana, kurma dah nampai ke? Kan gaya cok dah kau salah, kan terbayar. Memang itu dibeli bu, dah dibeli. Jadi yang dimakan beliau itu dua biji itu kurma atau gandum, yang tidak termasuk dalam bayarannya itu. Yang bahayanya, gara-garanya tidur nak beribadah Allah, gara-garanya ngutus malaikat dua Allah berdoa yang satu bertanya kepada malaikat yang lain. Ini siapa yang sedang tidur lelap ini? Inilah Syekh Ibrahim bin Adham yang selama ini sudah setahun Allah menunda menerima ibadah beliau gara-gara dua biji gandum yang tidak terbayar. Terkejut Syekh Ibrahim bin Adham gegik berian muga secer urung ka gandum ka meninggal. Tapi nak orang kita Syekh anak gonya nah jauh sekali dari tempat ini. Maksud kalau kita yang ini merdu no. Anak yang muka di ho wala tempat. Cukup jauh punya perjalanan jamun ini. Gak cepat. Hanya dua biji gandum sejauh ratusan kilometer berjalan beliau tadi jalan kaki mencari halal. Kita mayang dah. Di sini aja bukan lalunya yang dia kerana baru kelah ada. Terus boleh hanali bapak. Tapi nak kau tak membawa anak lima. Saya terharu Syekh. Syekh ini begitu takut kepada Allah, hanya dua biji gandum, tapi mau berjalan kaki sejauh ratusan kilometer. Kepahala katanya, enggak saya jual, sudah saya ikhlaskan. Baru kemudian Allah beritahukan informasi kepada Syekh,
bahwa ibadahnya kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan ilmu makaji dia mon melepuh boleh pidato lo dia mon tu lemah pruna. Saya pidato waktu kelas 2 SMA dulu. Jadi kena lo cerita aja mau no, karena orang tamulan gede gak dosa kah? Gak dosa kah? Gede dompak kacang. Saka ibu kacang gemuk ada kok. Ya kerekayasa merumpok yang berdaya cerita tentang saya kita. Ingat dong ya. Maka itu saya jabarkan itu. Yang kedua ibu, mudah-mudahan bukan ibu di sini ya. Ibu-ibu di Jerman ini. Ini dalam biasa kan minta mangkuk di yang belum. Biar yang jualan itu yang mau tambah mau tidak. Sebab menyangganya yang tambah yang kan itu terpukul. Minyak kita mahal rubau. Yang je kita mahal no. Tapi dah nak duduk pakai kau. Nyoba. Tabur kau. Lalu rasa kacang kau dia bilang tabur kau bergambar. 5 bro rasa kacang kenapa yang tak dia enggak boleh. Kau boleh tinggal berupa yang ditulak linang laumau. Pikir kepada orang lain. Yang kenapa guyon bantu analisa bermanfaat tidak ini. Hati-hati dengan dosa kecil, insyaallah akan terjaga daripada dosa besar. Kemudian yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali, anggap dosa itu besar meskipun kecil. Kenapa demikian? Supaya kita lebih berhati-hati. Jadi ketika salah, perbaiki salah itu. Dan perbaiki itu. Saya kan, waktu temuan pertama dari pengawas. Tema, subtema, belum mana sesuai. Bukan buat RPP umpamanya. Gekeli bapak ini perbaiki. Udah pengawas ya Hana juga ada minggu pertama bulan kedua kacau gila, atas coba bayangkan. Demikian juga diperiksa catatan amalan kita oleh malaikat. Ini nggak pernah diperbaiki nih. Padahal oleh Nabi wa atbi'is sayatal hasanah. Ya kan? Ikutkan kejahatan Anda dengan kebaikan. Wajib salah dosa istighfar bertobat kepada Allah. Kemudian tamhuha supaya kebaikan yang Anda lakukan kemudian bisa menghapus kejahatan yang baru saja Anda laksanakan. Yang mana cara perbaiki diri. Hana masirotanya yang geli yang gagu. Nah dosa ada mengandung baik dia mau puluh dua. Makanya ada salah ada silap. Inilah makanya ada bab taubat dalam agama. Kenapa masih ada bab taubat? Karena Allah duluan tahu nanti manusia itu ada yang salah dan silap dan berdosa. Maunya kita kembali kepada Allah. Dosa itu jangan kita bawa. Pertama lahir kita bagus, kita bersih tanpa onar dan dosa. Nah dalam proses menjalankan kehidupan sebagai individu, sebagai masyarakat yang selalu berinteraksi sosial sesama kita, ada tutur kata yang salah, silap dan sebagainya disengaja atau tidak, besar kecil, siang dan malam. Pendek kata, nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka ketika kita melakukan ini, maka tadinya kotor pak kita mandi, ya bersih, ya kan? Bunuh ke pedesa, dah boleh fotonya. Supaya tayongli. Karena apa kan? Karena jadinya kita di dunia dalam keadaan baik, tidak berdosa. Kembali nanti dosa itu jangan dibawa. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Sesungguhnya siapapun yang hadir menjumpai Allah, artinya kembali ke hadapan Allah membawa dosa. Dosa yang tadinya di dunia. Fa innalahu jahannam. Maka sesungguhnya manusia itu menjadi penghuni jahannam. Bagaimana kondisi dalam jahannam? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada kehidupan di sana. La yamutu, tidak ada kematian. Wala yahya, tidak ada kehidupan. Han mati, han udik, lam neraka. Gede. Mesin roda kenapa dibakar juga nggak mati-mati? Akhirat bukan tempat mati. Akhirat tempat menerima konsekuensi atau ganjaran apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Apa jawaban yang kedua? Kapan kau boleh dalam neraka ketiak biar mati? Mati itu makhluk. Nanti di hari akhirat mati itu disembelih oleh Allah, dikodaku oleh Allah antara surga dan neraka. Karena mati itu sudah dipotong lehernya, maka matilah mati. Karena mati sudah mati, maka tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian karena yang mematikan sudah mati. Ya benar. Maka sudah lebih di akhirat. Tidak ada preferensi menyesal, maka lu buka hidup, uriang sehat, uriang tiga hana ibadah, menyesal pada sakit. Pada saat ibadah dia mungkin tinggal tepi-tepi, mau tiba-tiba dia akan lupa. Ini kemana?
Itu kan hana lahir hana cacat, tapi cacat kemudian nanti kan teman-teman duduk, kita cacat kemudian, kumpul motor, naudzubillah min dzalik, harus diamputasi cacat kemudian. Tanya dengan sehat, sehingga dia dah berdahu, lagi ada berdahu kan jadi baru menyesal. Ya, yang berduduk di rumah berandai-andai, berandai-andai, ada mau pulih lo. Ya. Malam dah jaga dia orang dah gede upi punya kamu agak. Dia jaga-jaga gede kau. Laginya hana menggerak le. Itu yang lewatnya. Halo, mana jak le? Hana dia jaga gede kau pula. Mana le? Makanya waktu dia sehat. Ketika dia jaga lidah masih bagus, masih okey. Hana keluar menjadikan Allahu Akbar. Bukai dekat. Macam cara tak selalu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bawa jaga kamu lolo lidah baru kena Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya baru ingat. Lagi urut kayak kredit dulu dia kata baru galak mereka. Ya Allah. Berkaya lor kutulung ni di betul mereka kutulikan. Konkret. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, damai dosa doa Allah. Jadi solusinya apa? Ya taubat. Taubat. Oh karena dosa dan ya Allah lur kau bersehat tentang bulan. Nampak pun dosa lur. Putra jauh oleh Allah. Hamba lur ditepuan lur. Ya, maka taubat terus. InsyaAllah taubat diterima. Diterima taubat ya pastilah kalau benar. Pasti Allah kejua taubat dia kau yang ulok-ulok tengok. Anak-anak sulit Allah. Yang kemakanya ibu bapak berbuat selagi hayat mengandung badan manfaatkan. Jadi iman bunuh adalah iman bunuh mati. Islam lahir di iman karena pun lahir. Ya, walaupun dah buka-buka, lo rumah iman. Mesti rumah iman tahu kelihatan. Ikhlas tahu kalau lo teman teman. Lo teman anak rumah kau, kan ada rumah teman pada kau dah berani. Pak kemayangnya pulang puang. Nampak itu batinnya. Lagi penuh angin bu. Angin kan ada angin tak bu? Angin puan. Nanti kalau angin pak. Bukan drop gitu. Angin itu enggak bisa dilihat karena dia abstrak kan. Yang kita lihat tanda-tanda bahwa angin itu ada menggerak. Angin ya kan begitu. Iman menasib. Mantan iman bapaknya. Padahal hai udah cuman Allah Akbar awalnya yang nggak sampai. Coba kalau nggak ada iman, nggak ada yang dorong. Karena ini bagian dalam imannya itu. Jadi dorongan yang keluar. Ya benar. Ruh ibadah, muratib ibadah, tapi ibadah kepada Allah. Karena yakin dia beriman bahwa mati itu pasti terjadi. Yang menampak. Sampai mereka kayak fonis le dokter tengok. Nyawa bapak dan kabar sakit. Bapak ibu lah punya bu, bapak punya pengawal. Dia juga dia dengar dia nyoka analisa. Bapak yang awalnya betan tadi. Mesti awal saya kami bro juga baju. Dia dengar oh mahanalican dulu. Nyawa dia yang baru menyesal saya. Penyesalan pasti terhadap datang pasti. Ya. Pada nabai tanya berboya-boya. Pada tiga tanya hana ada manfaatkan waktu. Padahal waktu kasaif. Waktu itu sejam sekali sumber daripada ibu. Ya. Jadi drana kesempatan. Baik alasannya yang ngajar-ngajar buat hama demoja. Hana betul ya. Hana betul ibu. Maaf cakap berat belum. Karena bukan dalam surahnya penunjuknya penuna wajah itu dapat tak upayakan pakai Allah. Wal akhiratu khairu abqa. Hana dapat yang lainnya. Dunia ya, boleh juga yang bukti yang diperoleh oleh Rasulullah. Bukti cerdas Nabi. I'mal di dunia kakak anak kata isu yang abada. Itu kan motivasi kerja. Berkarya, beramal kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah hidup selama-lamanya. Motivasi kerja. Ada motivasi ibadah. Wa'mal li akhirati kakak anak katamu untuk ada. Beramal kamu untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu hidup besok pagi meninggal dunia. Motivasi ibadah. Jadi orang yang bahagia orang yang lo mengajar mudah yang dalam guru, mengajar mudah
Belajar juga pertama. Tiga orang nak ngajar, nak buat depre, nak buat masjid, nak tanya mana. Kerja sosial juga dapat. Bet-betlah tengok. Bet-sasa menuntut diri, lo pegawai. Lepas pegawai, lo kemana pengen-pengen. Lepas orang baca beli. Belum yakin tanya orang kita muta HP, muta kendor, pakai HP, aneh HP. Pulau yang punah pulau yang mudah-mudah dia boleh kagak dos skincare. Coba kena. Banjarang muka bulur walaupun kaki tidak hitam ya. Ya tanya orang bukan enggak boleh. Tapi ke Allah berdengar. Sebab dia mati dan aku bantu dia. Ya benar. So bantu dia oleh dawa Allah SWT. Oh suami lu setia tak kalau nunggu isteri. Anak uraga bangai gak itu tajamnya. Ngomong kosong itu. Uragam lu setia tak. Paling dulu setia uragam dia meninggal urina. Dia telak go dia ya semui udah telak. Abi waga nak go ke. Pupu enak. Gak gida tanah yang harapan. Lain kalau ubah lawe aduh berbeda. Yang ininya yang gagal. Iya sebaliknya, ya kan? Ibu juga begitu kan? Tapi urinam biasa urinam lebih setia urinam daripada uragam. Biasa urinam juga meninggal suami trip di gumkawin lain banyak pertimbangan namanya daubur sayang namanya. Itanya agam baru sakit gak ada demam. Harus tahu itanya agam gak urinam di bidangnya. Ibadat juga urinam. Lu urinam, terbuka pengajian, ramai urinam. Ya kan, objektifnya penilaian. Kita yang agama halangan. Halangan tapi yang suami menanji rumah ibu mah. Yang jadi halangan, dumpu halangan, yang sobek ju, lalu. Sampai turun madu, nampak cok halangan. Tapi urinam sih lu dalam neraka. Yang pegal, yang putus apa itu guyon tegur atau balik enggak bu, memang benar kok. Waktu Nabi gua merit juga ketanya oleh Rasulullah, oleh sahabat. Ya Rasul, le Nabi sahabat. Sahabat lu, saya pernah diajak berjalan melihat hal surga. Bahwa nanti di akhirat penghuni surga itu kebanyakan laki-laki sedikit wanita. Saya juga diajak berjalan melihat neraka. Nanti di akhirat itu penghuninya rata-rata wanita sedikit laki-laki. Maksudnya lebih banyak dominan wanita dalam neraka dibanding laki-laki. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka tidak taat? Apa mereka tidak taat? Dijawab oleh Nabi, bahkan lebih taat mereka. Jadi kenapa juga bisa terjadi ini? Kok rata-rata wanita itu menjadi penghuni neraka? Dijawab oleh Nabi, kunna yakfurna asir. Rata-rata wanita itu tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan suami. Nasib lupa permintaan urinam mbak suami, sekurang yang terpenuhi, satu yang tidak, yang gara-garanya visi malamo, nampun dah dengar radio lo. Raja kalain, anak setia bulan pulih, purje sama muka boleh kami lupa kirim rumah. Waktu lebih kirim pulsa satu tu. Raja berdepeh hanya, orangnya macam-macam gedung. Tapi perbuat belang-belang, rong. Pokoknya lagi reporter lah, baju. Yang gara-garanya kadang-kadang uragam dia melang, codai pudih, ia dua boleh upi. Yang mama kelam dulu boleh wo. Itu yang lain kan apa bang? Karena dia bilang wo, anak beres dulu. Kau mana? Mengain orang. Anak aku kayak deh. Tapi kalau ngomong pakai asing, lah masih cukup ke kenapa? Ilok lah saya biar kadang memang kadang-kadang nasi singkat urinam tapi keren hidup kayak ibu udah gak mungkin lah. Ini kita kalau dah akan ngajar-ngajar udah mungkin benar. Jadi kadang-kadang uragamnya mudah mau dewa rumah. Ngomong 50, sasan 60 rumah. 10 udah mah. Nah kan? Makanya kebegalan Nabi, istri yang baik adalah perempuan yang baik. Dengan ibu mudah-mudahan semuanya baik nih ya. Khairun nisa allati idza nadarta ilaiha saraka. Perempuan yang baik adalah perempuan ketika kamu pulang ke rumah, kamu melihat kepada istrimu, maka menyenangkan hatimu.
Tapi punya nuwur rumah rom dah masuk ego ya ada. Nya berapa poin yang punya rom ini doy, rom dengan. Rasulullah pada gua dalam bertugas ya, tugas Nabi dan lain kecuali menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya susah dengan gua diteror ya, bukan saja mental juga fisik beliau. Kadang-kadang teror. Terus rumah senang menggalang Khadijah. Kem-kem memang Khadijah itu pelipur lara. Makanya Nabi habis-habis tinggal cinta kepada Khadijah. Madam udah Khadijah, beliau tidak dapat istri itu yang menghormati Khadijah. Coba anda bayangkan waktu Nabi hijrah Madinah, ketika beliau sudah pulang kembali ke kota Makkah, yang tinggal Khadijah. Terus tinggal Khadijah gesir kami, uleh kami, dia ajak gesir urinam tua perempuan tua yang tinggal di ujung sana. Sehingga sahabat Nabi bertanya-tanya, memangnya apa hubungan Nabi dengan perempuan tua ini nih? Jadi wajah gua bertanya yang penasaran, ya Rasulullah kami ingin bertanya. Ya tanya saja boleh Nabi. Ya Rasulullah, hubungan dengan urinam tuanya. Kau oleh kami keganya diaju. Kepegali Nabi, kamu kenal tak perempuan tua itu? Tidak. Itu teman istri saya dahulu. Nyarakan Khadijah bermula. Lo cinta tak pada Khadijah, maka saya ikut sayang kepada teman-temannya Khadijah. Yang akhlak. Yang benar ibu bapak. Dan menanti jubang lo bapak-bapak yang terhormat. Masa ayah katanya, mensuarakan masa udik dan dunia. Tapi dalam kebaikan, betul dalam kebaikan. Ayah saya biasa ngobrol ke bapaknya. Hari ini bapak kita sudah nggak ada lagi, udah meninggal dunia. Melanjutkan silaturahmi, nya ajaran Islam. Silaturahmi itu membuat umur usia itu berkah. Kemudian Nabi, ciri salah satu dari kesekian banyak ciri penghuni surga adalah silman kataan bahwa engkau menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada engkau. Berat ibunya. Jadi asal juga Allah. Mudah-mudahan bapak ada di sini. Ya, yang pertama sekali adalah membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini payah ya kan? Dengarnya enak, ya kan? Pegah banget, dengar penyukup banget, tapi buat payah. It is easy to say, but hard to do. Mudah berlaku kerja. Tapi buat ya. Orang berbuat jahat kepada kita balas kebaikan. Ya kalau sama-sama jahat, apa bedanya? Kalau dia kaya demi kan? Dia kemau, bu pinjam honda siapa? Oh baik, tanya kalau habis ini. Jadi dosa, ya kaya dia banyak. Pinjam honda si Pak Dra perusahaan Nabi. Kau kaya demi? Gelar kau buat dia boleh gede gelar yang tak sadar. Maksa akal gitu. Tak naik kelas nih. Yang peringkat akhlaknya tak naik. Pak Dra Nabi. Nanti aja kau balon kauri dan balon kauri dan dia. Kau benar. Inilah yang saya katakan tadi. Enak dengar, enak menyampaikan, tapi capek kerjanya. Tapi saya yakin bapak di antara bapak dan ibu ada yang sanggup kerja tentang ini. Yang kedua yang tadinya Silman katakan bahwa engkau menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada engkau. Yang ketiga adalah ini akhlak ya. Yang ketiga wa'ati man haraman, bahwa engkau memberikan sesuatu kepada orang yang mengharapkan kepada engkau. Hai bi gitu ya, tapi gitu. Banyak kita yang hai bi keji pihak tapi mana beda sih kan? Ya, coba kadang-kadang dengan kait tapi keji walaupun hai bi tanya terajar jadi pelajaran buat dia, akhirnya akhlaknya baik. Gara-gara kita nyok, makanya adil dalam kebagusan akhlaknya Allah berikan gebifi gitu yang istilahnya. Selalunya dia punya gebifi saja. Gebifi ya. Yang keempat, ciri penghuni surga Allah SWT, wa'fu an man zalaman, bahwa engkau memaafkan orang yang menzalimi engkau. Tinggi sekali ini budi ini. Budi pekerja inilah yang paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada Nabi. Nabi sanggup mengerjakan ini. Nah, maka dia menjadi contoh dalam segala lini kehidupan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam menjalankan ini supaya nampak akhlak itu bisa dijalankan dengan baik. Yang penting kita nikmati saja. Buang jauh-jauh sifat ghadab. Apa sifat ghadab? Sifat ghadab itu adalah marah bukan pada depannya. Kenapa kau pengen? Menghadapi kek. Umpamanya yang bantu ibu kedua agak telat. Tanya kalau dah debu pakai telat dia mengajar boleh.
Hana kata yang gede. Gede ujung pulai gulana. Doa aja. Begitu betul gulana nih. Mau menyeru gurunya bicara. Mereka buat daya nih. Itu nanti ibu. Suami terlambat pulang. Gak biasanya lah. Tapi sekali waktu ini agak terlambat pulang. Jangan langsung ada apa? Positif. Itu yang guna. Jangan negatif thinking. Bu positif bila. Tunggu dia jelaskan. Baik dia perang riuknya kata. Itu hak kau, hanya udah. Itu lele kau, nyawa puji kau udah. Ini sebabnya dulu dengar, ya. Jadi Rasulullah yang senang hati uri yang baru kepegang Nabi. Lo tak yang delete lo, lagi baru sah wahai kata jam 2. Hiro belum ayam tak lagi kepo dan sebagainya. Putra ke jauh lagi dia. Itu biasa. Kita ingin merubah pola pikir manusia dari menyembah patung berhala, lata, unza, manat dan sebagainya. Kita alihkan perhatian mereka untuk menyembah Allah. Ini tidak gampang ya Rasul. Ya, Muhammad suamiku yang tercinta. Bukankah nabi-nabi dulu juga diusir oleh kaumnya? Engkau pasti dijaga oleh Allah. Saya yakin itu. Maka Nabi itu semangat untuk tempat curhat. Yang menyeru yang di rumah pada berada oma di pada anak jalan pegang kan. Harugola muka yang umpamanya suami ini kan pegawai. Ublo borin kade iu mublah be pergi guru primo. Man, panen itu borin melabo duk siplo be ublo. Limo be laba liku lan labo. Kita jangan modal, hana di baruan model muka. Ci tukang babe kecil. Ci hana jarang, ci macam dah. Ana ini orang. Yang mana-mana nuraga, hana itu ilmu. Yang udah masih belum udah mau. Berubah kamu dah bilang. Jadi kemenan Khadijah, ya kan? Jadi Rasulullah juga demikian. Hana mikir, wajah mau ada makanan buat kita hari ini, Khadijah. Maaf ya Rasulullah, makanannya sudah habis. Atau enggak disiapkan? Wah, nak pupur puasa betul. Ya, jadi enggak urina pengaruhnya kalau beragam ke lah. Jadi jangan mau disayangi kalau kita nggak ada sifat kasih sayang. Jadi kenapa beliau disayangi? Karena beliau menyayangi. Kenapa beliau dihormati? Karena beliau sangat menghormati orang lain. Mengapa beliau dicintai? Karena beliau sangat mencintai. Maka kembali Nabi, kalau kalian baik dengan keluarga kalian, saya orang yang paling baik dengan keluarga saya. Nah itu beliau menjadi contoh. Saya kasih sayang sekali dengan keluarga saya. Jadi kepada Nabi, inna man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak ada kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ya, mana ibu yang berbahagia. Jangan harap ada kemuliaan daripada orang lain kalau tidak pernah kita bisa memuliakan orang lain. Kalau anda mau tinggi, ya rendah dulu, langsung tinggi dulu. Kalau anda mau tinggi, ini saran agama. Kalau anda mau tinggi, mau hebat, ya rendah dulu. Jangan langsung tinggi, itu mempertinggi tempat itu. Nyatero belum lagi pahem. Jadi tawadhu maksudnya kita harus tawadhu, rendah diri. Mudah-mudahan Allah akan meninggikan derajat kita. Derajat itu tinggi bila iman yang dijanjikan Allah kita miliki, tapi kita buktikan dalam bentuk umdiah, itu merupakan manifestasi iman seseorang. Jadi yang terakhir sekali adalah wa man ya'tihi mu'minan. Ini solusinya. Tadi kalau kembali kepada Allah membawa dosa, pastinya kita menjadi penghuni neraka. Tapi bagaimana caranya? Wa may ya'tihi mu'minan. Siapapun yang berhadap dengan Allah, yang membawa iman, bukan dosa. Kalau membawa dosa jadi menjadi penghuni neraka. Maka kita tobat, kita perbaiki yang salah dan silap dan sebagainya, sehingga bersih kita lagi dan kembali kepada Allah. Karena kembali kepada Allah ini pasti terjadi. Wa may ya'tihi mu'minan. Siapapun yang menjumpai Allah, pulang kembali kepada Allah, hadapan Allah, membawa iman. Apa bukti keimanannya? Qad amal salihah. Sungguh dia telah melakukan amal saleh. Nah karya dia, ibadah dia. Apa jadinya Allah? Faulaika lahumud darajatul ula. Maka Allah berikan derajat yang tinggi kepada mereka. Derajat mana?
putra yang dengan derajatnya jannatu adnin, itu persoalan surga adnin. Tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Yang kata jannatin sampai berhubungan kalimat dengan tajri min tahtiha al-anhar. Coba bayangkan surga na kerung yang ilai jirenge dalam surga di akhirat. Beda bayangkan kerung tengok lewat pampers tu. Pampers, sote urina, kerupuk pampers lewat. Kompor, jatuh bro. Mana mati. Yang kerung tengok dalam surga tengok. Oh luar biasa bila Allah pegang. Elok baik pegang-pegang juga. Elok pernah kalang sebuah kerung ibu di kota Zurich di Denmark di Australia, di Eropa. Jadi melong juga ada orang tengok yang kata Gusti kena jalan-jalan supaya yang kita lihat itu bukan hasil omongan mereka tapi hasil yang saya temukan sendiri. You ada dalam bakru, lodang bakru kan tapi, gekul ya. Nada ngajuin nyawa dan orang birko, ini mati sajalah. Enjoy your smoking. Jadi lodang dan birko. Lo kalau ada bakru yang kalau si jiu lodang ini hana lewat sampah gitu. Si jiu, tidak bakru deh. Tapi pak kualitas udah nagro. Nya nagronya bukan nagro agama ya. Malah nasi doang muda lo ajarin. Kamu punya agama ada? Ya religion no. Why not? For what itu aja? Kepu agama. Pakai alasan kahana agama? Pakai because it's nothing correct. Mau tahu kahana betul agama? Ibu kali beda yang ada kata kahana agama, kahana betul agama. Ibu kali. Ya, uri Islam pegang doa, uri Kristen pegang doa, uri Hindu pegang doa. Musabot tangga itu aja. Kibar narukah dia belum? Ya, pastilah Islam is the best of all. Islam yang paling ke mandung ke Islam. Oh, nah uri ada itu oknumnya, itu penganutnya. Islam pasti benar lah. Jadi lu tanya ke aja, baiklah kibar cara kau deh ni agama mana? Ibu aja hidup dengan kebiasaan, dengan norma-norma yang ada. Coba kamu kasih tahu saya ajaran yang kamu anut, yang kamu jalankan. Ibu gaji, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Anjir tak ada kau, anjir tak ada nak kau. Gak boleh menyakiti, gak boleh menzalimi. Anjir cok tak kau, anjir pong kau, peng kau boleh, anjir tak cok. Ini pegang-pegang yang mantum ajaran Islam. Ibu pun ini. Yang mana sini gagal. Yang temuan ya, kalau domeng. Dalam pernah lumblo, pak, lumblo. Mana buat? Awet, apa kau gay? Ya, baju tu. Jadi, lu pernah ngublo, bapak jalan pak. Enggak ada orang jual ibu, enggak ada yang jualan. Saya boleh sendiri kok. Malam, you trail dengan lu supaya ada temuan, supaya itu pasti itu, supaya dia tak kalah gerau. Nyai nak gerau kafe. Naruh buah pinggir jalan. Ada orang jual strawberry, ada apple macam-macam lah buah. Tak ada yang punya lagi pak, karena udah malam. Jadi yang naik nanti dimakan, kemudian buah-buahan. Nah harganya, bro, puluh peng ini, beli lebih, cok peng kembali bro. Kok bisa? Ini bro kopi. Ya saya pada yang menanggung. Isungke gitu, dikat urut-urut, itu mana yang poh mati itu. Dan bekal, hana istana bekal bago. Yang bro kopinya hana bekal. Yang memang yang kriminal, ada kriminalitas yang terjadi baik perintah awal-awal. Yang mana? Jadi mudah-mudahan dengan akhlak Rasulullah yang selalu berbuat baik, Rasulullah kepada orang yang meskipun dia jahat, Rasulullah meningkatkan silaturahmi walaupun orang itu memutuskan dengan beliau. Ya, itu adalah semuanya jelmaan daripada iman seseorang. Jadi mudah-mudahan kita terbina dengan baik dan benar. Makin trip akan ada kita yang mendengar doa belum ibu bapak belum begakai dalam doa kerohnya begat akhlak yang akhlak tentu saja yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebab hanya orang-orang yang akhlaknya bagus yang dapat menghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita di rumah senang dan dia merasa nyaman, itu ibundanya dan itu ayahnya, nyawa ayahnya. Jadi hana malay baga-baga kalau masalah apa ini? Akai kata nyan bunda lo. Ane hamale nyan bunda ini. Dalam berpakaian benar, ibadah benar, yakin, rajin dan sebagainya. Nyong terjadi berarti ada hasil pengetahuan yang kita miliki.
Mudah-mudahan apa yang lo pegang menjadi pelajaran ke lo, dan kalau memang dianggap itu benar, ya ambil menjadi pelajaran. Lewat acaranya Allah berrahmati kita nyo. Waktulah yang membatasi pertemuan kita, anak mungkin dapat banyak. Walaupun pegang oleh bapak menurut wajib, ya boleh pegang ya anak dengar. Abangnya kalau kita dengan biasa mana? Biasa janjian urut kecaman, dia biasa petak tak ada. Yang biasa mana? Memang ada. Tak dengar juga, ya ada dengar dari yang. Tapi beliau sudah kasih tahu saya, nah itu nggak ada masalah karena beliau ada halangan dan ada kerja di tempat lain. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, kita pikiran saja positif saja pikiran kita, tapi tetap kita berterima kasih kepada beliau yang telah mengarahkan tadi pemikiran beliau kepada kita semuanya. Yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaat, yang saya sampaikan diharapkan juga ada manfaat kepada semua pihak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita berdoa semoga acara ini diberkahi oleh Allah SWT.